Masya Allah. Salawat munjiat, salawat penyelamat, dan memang salawat pengabul hajat yang paling cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya, atau nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau kirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Diana di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Mbak Diana dari Jakarta. Saya kenal Mbak Mel dari tahun berapa saya lupa. Cuma saya ingat waktu Mbak Mel masih jadi owner tas Dimsani. Dan saya reseller yang selalu order tas di Mbak Mel. Nah, setelah Mbak Mel nggak aktif jualan tas, saya lihat YouTube Mbak Mel. Saya ikutin IG Mbak Mel juga. Mbak Diana tuh yang mana ya? Coba kamu kasih clue-cluenya tuh ya, aku lupa soalnya. Ya Allah, Mbak Diana, bukan salam kenal, berarti kita udah kenal ya. Masya Allah, apa kabar Mbak Diana? Masya Allah, seneng deh. Dulu aku emang jualan tas teman-teman, aku jualan tas Masya Allah ya, rame gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, akhirnya berhenti jualan tasnya, dan aku memilih untuk fokus di YouTube aja deh. Udahlah, aku ada di sini di depan kalian gitu ya, di depan kalian semua gitu ya. Oke, lanjut aku baca ya. Saya mau kasih testimoni ke Mbak Mel. Dari saya tidak hafal munjiat sampai saya hafal di luar kepala, karena saya selalu simpan story Mbak Mel. Jadi setiap saya habis sholat, selesai sholat, pokoknya aktivitas di rumah deh Mbak Mel, masak dan lain-lain, saya catat di kertas dari tidak hafal sampai benar-benar hafal. Kalau naik motor atau kemana selalu dengan sendirinya komat kamit. Ini mulut Mbak. Saya ikutin IG Mbak Mel. Ada yang saya save, sorry Mbak Mel. Ada yang masak-masak, resep Mbak Mel. Emang ini Mbak Mel nih random banget nih storynya ya. Kalian udah pada follow belum Instagram aku? Di sini tuh random. Mohon maaf ya kalau kalian ngeliat ini apaan sih? Nggak ada estetik ini, emang mak-mak ya. Entar masak, entar storyin anak, entar storyin olahraga, entar sholawatan. Itu lucu ya, aneh bukan lucu. Lanjut ya teman-teman ya. Apalagi yang salawat pasti saya save. Nah Mbak Mel, ini kisah saya 23 Februari 2024. Masih hangat nih teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak keajaiban salawat yang saya rasakan selama kenal salawat munjiat dari Mbak Mel. Ini salah satunya aja ya Mbak Mel. Kebetulan pada hari itu pas saya antar kontrol papa saya ke rumah sakit yang di Priok, saya ajak anak saya yang bungsu, yang laki-laki usia 8 tahun, sekitar kelas 2. Nah, anak saya kebetulan lagi sakit, cuman di rumah tidak ada yang jaga. Terpaksa saya bawa buat ikut kontrol kakeknya papa saya. Nah, di saat papa saya selesai kontrol, pulang ke rumah, adik saya. Nah, anak saya tiba-tiba nangis. Paniklah saya Mbak, karena kan saya tidak berobat pakai BPJS. Nah, BPJS saya jalurnya di RW. Di Rawamangun, di Rawamangun kan. Saya coba datanglah ke klinik di Priuk, karena kan memang saya lagi di Priuk habis antar papa saya kontrol di rumah sakit. Singkat cerita, datanglah saya ke klinik diantar adik saya.
Nah, di dalam hati saya berdoa, ya Allah, mudahkanlah buat anak hamba, lancarkanlah semua untuk anak hamba berobat. Hamba mohon pertolonganmu, ya Allah. Sambil saya bersalawat munjiat Mbak Mel, ya Allah, Mbak Mel, percaya nggak percaya saya daftar itu nggak bayar. Seharusnya kan bayar, karena saya jatuhnya masih umum, nggak pakai BPJS. Lah ini nggak bayar sama sekali uang pendaftaran. Pak, nggak bayar saya, nggak usah Bu, masuk aja, temuin dokter langsung. Sumpah Mbak, saya kaget suruh masuk aja. Serius, jujur banget. Serius, jujur Mbak Mel, saya kalau kalau kemana-mana, keluar rumah jauh atau deket nggak pernah lupa, pasti bawa tasbih digital. Saya taruh di jari tangan saya, pasti otomatis selalu baca salawat munjiat dari rumah saya di Cipinang sampai Priuk. Saya baca terus banyak-banyaknya qomat kamit di motor, pokoknya kemana aja selalu baca salawat. Singkat cerita, pas masuk ke ruang dokter, anak saya diperiksa. Sakit anak saya infeksi di saluran air pipisnya. Ya Allah, dimudahkan lagi sama Allah. Ya udah Ibu, kalau pakai BPJS gimana? Ya bisa Bu, tapi BPJS saya di Rawamangun sesuai domisili BPJS kan Dok. Nih Mbak Mel, saya mau jelasin dulu biar Mbak Mel nggak bingung juga. Saya menetap di Cipinang Mbak Mel, belum pindah domisili. Domisili KTP saya masih Rawamangun, masih sama-sama Jakarta Timur. Karena masih ada rumah mertua atau kakak ipar di sana. Gitu Mbak Mel, papa saya tinggal di Kayu Manis, Jakarta Timur juga, tapi BPJS papa saya di Priuk karena dulu tinggal di Priuk. Jadi kalau berobat ke daerah sana, lumayan juga jauh ya. Aku tahu lah orang Priuk nih ya, jangan salah, orang Priuk nih. Widih, bangga banget ya. Lanjut ya teman-teman. Nah, dokter agak sedikit diem. Saya berdoa sama Allah dalam hati nih Mbak Mel, ya Allah mudahkanlah untuk anak hamba. Hamba mohon ya Allah pertolonganmu agar bisa pakai BPJS-nya di sini sambil saya pakein celana anak saya, rapiin baju anak saya sambil baca munjiat. Allah Mbak Mel, Allah mudahkan lagi. Nggak lama dokternya bilang, sudah nggak usah panik Bu, saya bikin surat rujukan Ibu buat Ibu mau ke RS mana Bu. Saya bilang RSUD Priuk aja Dok, harusnya itu nggak bisa Mbak Mel, harus sesuai dengan alamat yang tertera di BPJS. Dokter langsung bikin surat rujukan, samarkan nama. Dokter langsung bikin surat rujukan, mau sujud syukur, mau nangis, tapi gimana, karena bener-bener di saat itu pertolongan Allah, ada salawat munjiat yang saya baca bekerja Mbak. Saya nggak bayar pendaftaran, dapat dokternya yang baik, pengertian, langsung dikasih surat rujukan yang mestinya tidak boleh karena bukan jalur BPJS-nya di Priuk, mesti ke Rawamangun, Jakarta Timur. Akhirnya ke RSUD dulu, ke emergensi, lalu ke dokter spesialis anak. Sambil nunggu dipanggil, saya bengong sejenak, mau nangis saat itu. Gimana nggak tahu mesti bagaimana, bersyukur gimana, berterima kasih sama Allah hari ini. Dimudahkan, dilancarkan semua tanpa hambatan. Rasa percaya nggak percaya Mbak Mel, dan lebih senangnya bisa sekalian kontrol papa di rumah sakit. Karena anak saya dapat rujukan juga di rumah sakit itu. Jadi sekalian kalau kontrol, papa saya bisa sekalian bareng jalan berobatnya. Saya nggak sangka Allah langsung ijabah doa saya, mendengar sholawat munjiat saya. Nah, ada cerita pas di rumah Mbak Mel, anak saya kalau mau pipis sakit. Saya coba nih buka IG Mbak Mel yang story sholawatan Mbak Mel, kan udah saya save. Sebelumnya saya buka, saya kencengin sambil saya ikutin dengan tasbih digital di tangan saya, yang anak saya nangis jerit kesakitan luar biasa di saat ngeluarin pipisnya itu, sampai nggak nangis sampai nggak nangis, dan sakitnya berkurang selalu saya putar di setiap anak saya mau pipis Mbak. Saya lakukan, alhamdulillah Mbak, berkurang rasa sakit yang anak saya alamin Mbak, karena anak saya masih dalam penyembuhan dan kontrol ke dokter anak seminggu 2 kali. Doain ya Mbak Mil untuk kesembuhan anak saya agar bisa operasi kalau memang harus operasi, karena selama tanggal 5 Maret pasti kontrol tes air pipisnya, semoga disembuhkan, diberikan kesehatan sambil dilancarkan semuanya buat anak saya, amin. Sampai di sini cerita pengalaman yang luar biasa, keajaiban sholawat munjiat saya Mbak Mel. Sampai sekarang anak saya nanya, Bunda nggak setel dengerin sholawat kesukaan Bunda? Iya deh, ini mau Bunda setel dengerin di saat dia mau pipis atau bundanya lagi santai. Anak saya selalu bilang, Bunda nggak dengerin setel sholawat. Sampai anak saya bilang begitu Mbak Mel yang bungsu. Mbak Mel terima kasih, jika testimoni saya dibaca semoga berkah. Semoga Mbak Mel sehat selalu juga buat keluarga, agar selalu bisa kasih masukan motivasi buat yang terpuruk, sedih, galau, mesti bagaimana. Dan semoga Mbak Mel berlimpah rezeki, panjang umur. Alhamdulillah berkat Mbak Mel saya kenal salawat munjiat, salawat Jibril, dan lain-lain. Sekarang saya sudah bisa baca 500 kali munjiat, minimal 300 Mbak.
Jibrilnya sekali duduk 1000 Mbak, habis sholat. Terima kasih Mbak Mel. Bismillah, semoga testimoni saya dibaca sama Mbak Mel dan selalu jadi pelajaran pengalaman, ada keajaiban di setiap sholawat. Apapun bentuknya pasti Allah kasih keajaiban di setiap sholawatku. Amin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Diana di Jakarta. Masya Allah, terharu aku ya teman-teman. Siapa sih yang gak panik kalau anak sakit ya? Masya Allah banget ya, aku pernah ngalamin sih teman-teman. Anak sakit nih kayaknya anaknya sakit saluran kencingnya ini karena anak ini suka nunda pipis nih ya, dan kurang minum. Sama kebetulan kurang lebih sama sih, beberapa bulan yang lalu si adik anakku yang bungsu juga sakit yang sama. Jadi kalau pipis tuh sakit banget ya, saking sakitnya dia sampai nggak berani pipis gitu loh teman-teman, karena dia suka nahan, keenakan main HP, nanggung, jadi malas buat pipis. Akhirnya keseringan nahan pipisnya sakit, terus kurang minum. Obatnya apa tau nggak teman-teman semuanya yang pada ngalamin yang sama ya, mau anaknya mau kita sendiri ya, obatnya minum yang banyak. Jadi anak aku pada saat itu aku suruh minum yang banyak banget. Aku juga sering kayak gitu tuh teman-teman, nggak aduh sakit banget. Jadi solusinya minum yang banyak sampai muntah, bener-bener minum banyak, minum nanti sebentar lagi istirahat, minum lagi. Akhirnya sembuh si adik, alhamdulillah. Tuh nggak pakai ke dokter. Jadi ini pelajaran buat siapapun anaknya ya teman-teman, anaknya jangan diingetin mereka untuk minum yang banyak, dan diingetin mereka untuk jangan tahan pipis ya. Ketika mau pipis kalau perlu kita ingetin, ayo pipis dulu, walaupun mereka lagi asik main HP misalnya, pipis dulu gitu lah teman-teman ya, karena itu bahaya banget. Itu bahkan ada anak dari temennya adik aku ya, si Desi punya temannya punya anak gitu ya, itu sakit sama seperti kayak anaknya Mbak Diana. Bahkan itu udah masuk rumah sakit, udah dirawat, pis-pisnya tuh dia sakit banget sampai mau dioperasi, tapi alhamdulillah akhirnya nggak jadi operasi, dipaksain buat kencing dan alhamdulillah nggak jadi operasi. Masya Allah ya, dimudahin banget ya Mbak Diana ya Allah. Semoga anaknya udah sembuh ya, si adik udah sembuh, semoga amin. Dan semoga kalau memang belum sembuh, semoga dicepat sembuhin lah ya, cepat sembuh, nggak pakai operasi, lancar semuanya, suruh minum banyak jangan lupa, dan semoga rezekinya dilancarin terus, amin. Jadi gimana sekarang, masih jualan nggak? Kan aku nih udah berhenti jualan tas dari yang lain kali ya teman-teman. Ini udah banyak banget sekarang pedagang-pedagang ya. Masya Allah banget teman-teman, the power of sholawat. Dimanapun teman-teman berada, jangan lepas dari baca sholawat. Salawat munjiat itu sholawat memang kesukaan aku, favorit aku banget. Kita sama-sama baca munjiat yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, salawat munjiat, salawat penyelamat, dan memang salawat pengabul hajat yang paling cepat. Tapi ada salawat yang lebih bagus, lebih agung. Salawat apa? Ibrahimiyah. Makanya teman-teman mau kalian baca salawat apapun, jangan lupa Ibrahimiyah minimal 10. Itu pesan dari almarhum Syekh Ali Jaber. Sehari minimal 10 salawat Ibrahimiyah. Selanjutnya terserah dah, Monaria, Adrikmi, Munjia, Sejarah Nukut, salawat Jibril, dan lain-lain. Ya, dahsyat banget. Nanti aku ceritain di kisah di video selanjutnya ya. Nanti aku akan cerita kisah keajaiban sholawat munjiat yang aku alamin ya. Pada nggak sabar kan nungguin Mbak Mel salawat yang Mbak Mel rasain dong munjiat. Tenang. Aku memang udah janji ya pada saat itu ke diri aku nih, aku mau ngungkapin ya, cuman nanti gitu. Masya Allah banget Mbak Diana, semoga dimudahkan selalu ya Mbak Diana ya. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Pokoknya udah dah, semua mas serahin semuanya sama Allah. Urusan apapun serahin sama Allah. Allah itu bakalan ngasih jalan terbaik buat kita
Ya, walaupun di sini konteksnya bukan uang ya, bukan apa namanya utang lunas Mbak Diana masalahnya, tapi ini juga bikin kita lumayan panik loh. Kondisi anak sakit, masa kita mesti bolak-balik ke rumah sakit yang ini, rumah sakit yang ini. Ini kita lagi ada di sini nih gitu loh. Akhirnya sama Allah diberi kemudahan tuh, Masya Allah. Semoga dokternya juga dikasih selalu kelancaran rezeki dan sehat ya Mbak ya, karena udah mau ngebantuin ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Diana anaknya segera sembuh, si adik bungsu sembuh, amin. Dan semoga lancar rezekinya juga, amin amin ya rabbal alamin. Hajatnya segera dijabah, papahnya Mbak Diana juga selalu sehat, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, utang-utangnya pada lunas, apapun yang dipengenin segera terwujud, amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.